Salam sukses Bapak Ibu Guru, para pembelajar, sahabat pembelajar. Kali ini saya akan share materi tentang sertifikasi guru, yaitu PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung video saya ini, silahkan Bapak Ibu klik like, subscribe, dan share. Kemudian contoh ya, rumusan hipotesis tindakan itu. Misalnya, jika digunakan media OHP dalam pembelajaran ekonomi, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Jadi, jika digunakan media OHP dalam pembelajaran ekonomi, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Ini baru dugaan sementara. Ya. Medianya OHP, kemudian pada pembelajaran ekonomi siswa belajarnya meningkat. Itu. Kemudian analisis kelaikan hipotesis tindakan. Jadi kita perlu menganalisis kelaikan hipotesis tindakan. Nah, apa maksud daripada menganalisis kelaikan hipotesis tindakan itu? Implementasi PTK akan berhasil jika didukung oleh kemampuan dan komitmen guru. Kemudian kedua, kemampuan siswa perlu diperhitungkan. Ketiga, ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung perlu diperhatikan. Kemudian iklim belajar di kelas turut menentukan keberhasilan dari PTK yang kita rencanakan. Kemudian iklim kerja di sekolah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggara penelitian tindakan kelas. Jadi analisis kelaikan hipotesis tindakan itu kita harus memperhatikan implementasi PTK berhasil jika didukung oleh kemampuan guru, gitu ya. Kemudian kemampuan siswa juga, kemudian ketersediaan fasilitas sarana prasarana di sekolah, di kelas kita, kemudian iklim belajar, kemudian iklim kerja di sekolah kita. Ya, itu merupakan penentu keberhasilan daripada penyelenggaraan penelitian tindakan kelas. Kemudian apa yang kita persiapkan dalam persiapan tindakan untuk melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas? Yang pertama adalah yaitu membuat skenario pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi kita membuat skenario pembelajarannya. Setelah itu yang kedua, persiapan fasilitas dan sarana pendukung. Kemudian yang ketiga, persiapan cara merekam dan analisis datanya. Kemudian yang keempat, simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan. Pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Jadi kita lanjut ke pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Jadi pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Yang perlu kita bahas adalah pelaksanaan tindakannya, kemudian observasi dan interpretasinya, kemudian diskusi balikan. Jadi di pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasinya ada 3 poin. Yang pertama pelaksanaan tindakannya, kemudian observasi dan interpretasinya, kemudian diskusi balikannya. Yang pertama adalah pelaksanaan tindakan. Jika semua telah disiapkan, maka PTK dapat dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok siklus penelitian tindakan kelas. Jadi saya ulangi. Jika semua telah disiapkan, maka PTK dapat dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok siklus PTK. Kemudian yang kedua adalah observasi dan interpretasi. Observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan berlangsung. Sedangkan interpretasi dapat dilihat dari rekaman hasil observasi. Jadi observasi adalah upaya merekam segala peristiwa, jadi mengamati ya. Segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan berlangsung. Sedangkan interpretasi dapat dilihat dari rekaman hasil observasi. Hasil interpretasi adalah hasil, rekaman hasil daripada pengamatan.
Berikutnya adalah diskusi balikan. Nah, seperti apa itu diskusi balikan? Yang pertama adalah dilaksanakan tidak lebih dari 24 jam setelah observasi. Jadi diskusi balikan itu dilaksanakan tidak lebih dari 24 jam setelah melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, dilakukan dalam suasana yang saling membantu dan tidak menimbulkan ancaman. Yang ketiga, bertolak dari rekaman data yang dibuat oleh pengamat. Yang keempat, diinterpretasikan secara bersama-sama. Yang kelima, pembahasan mengacu pada penetapan sasaran serta pengembangan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan berikutnya. Itu diskusi balikan. Nah, kemudian analisis dan refleksi. Nah, jadi dalam menganalisis dan refleksi itu ada dua, yaitu analisis data dan refleksi. Ya. Jadi kita analisis datanya, kemudian kita refleksi di bagian analisis dan refleksi. Analisis data. Nah, reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan abstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Kemudian kedua, paparan data adalah proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk naratif, matriks, grafik, dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah penyimpulan, adalah proses pengambilan intisari yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas. Jadi menganalisis data ada tiga. Yang pertama adalah mereduksi data, kemudian yang kedua adalah paparan data, kemudian yang ketiga adalah penyimpulan atau membuat sebuah kesimpulan. Nah, dalam mereduksi data itu merupakan sebuah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian dalam data mentah menjadi informasi yang bermakna. Jadi yang data yang kita sudah dapatkan itu, ya, kita olah di situ, dan data mentah itu menjadi informasi yang bermakna. Kemudian yang kedua adalah paparan data. Paparan data itu merupakan sebuah proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk baik dalam bentuk narasi, dalam bentuk matris, grafik, dan sebagainya. Ya, kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan. Jadi kita membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Yaitu penyimpulan itu melakukan sebuah proses pengambilan intisari yang singkat dan padat, tetapi mengandung pengertian yang luas. Jadi singkat tapi sebenarnya mewakili dari semua penelitian yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penetapan tujuan sementara dan menentukan tindak lanjut untuk mencapai tujuan akhir. Jadi saya ulangi, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penetapan tujuan sementara dan menentukan tindak lanjut untuk mencapai sebuah tujuan akhir. Oke, kemudian kita lanjut ke perencanaan tindak lanjut. Nah, bagaimana itu perencanaan tindak lanjut dalam penelitian tindakan kelas? Pada prinsipnya siklus dalam penelitian tindakan kelas itu tidak dapat ditentukan terlebih dahulu jumlahnya. Jadi saya ulangi, pada prinsipnya siklus dalam PTK tidak dapat ditentukan terlebih dahulu jumlahnya. Kita nggak tahu berapa jumlah siklus yang terjadi. Sebab sesuai dengan hakikat permasalahannya yang kebetulan menjadi pemicunya. Jadi tergantung dari masalah yang kita mau teliti. Ada penelitian yang cukup hanya dilakukan dalam satu kali siklus. Karena mungkin masalahnya dapat diselesaikan langsung. Namun ada juga yang memerlukan atau melalui beberapa siklus baru terselesaikan masalah itu. Jadi saya ulangi, PTK tidak dapat ditentukan terlebih dahulu jumlahnya. Jumlah siklusnya itu kita tidak bisa tentukan terlebih dahulu. Apakah 1, 2, dan seterusnya. Tergantung dari masalah yang kita mau selesaikan. Kemudian jumlah siklus dalam PTK itu bergantung pada terselesaikannya masalah-masalah yang diteliti. Dan munculnya faktor-faktor lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, pada dasarnya terdapat asumsi untuk melakukan perkiraan terhadap jumlah siklus dalam PTK
namun didasarkan pada bobot masalah yang dijadikan sasaran garapan dengan mempertimbangkan kondisi siswa, guru, dan faktor masukan serta proses lainnya. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya terdapat asumsi untuk melakukan perkiraan terhadap jumlah siklus dalam PTK, namun didasarkan pada bobot masalah yang dijadikan sasaran garapan. Dengan mempertimbangkan apa? Dengan mempertimbangkan kondisi siswa, kondisi guru, kemudian faktor, masukan, serta proses-proses yang lainnya. Itu yang perlu perhatikan dalam menentukan jumlah siklus dalam PTK. Nah, kemudian prosedur observasi. Bagaimana cara kita melakukan pengamatan? Ya, bagaimana cara kita melakukan pengamatan? Yang pertama adalah ada pendekatan-pendekatan. Jadi ada beberapa pendekatan ya yang kita harus ketahui. Kemudian memilih prosedur. Jadi pilihan prosedurnya harus jelas. Kemudian langkah-langkah melakukan pengamatan itu. Jadi prosedur dalam pengamatan itu ada 3. Yang pertama adalah melalui pendekatan. Jadi kita harus tahu beberapa pendekatan. Kemudian yang kedua adalah memilih prosedurnya, prosedur yang mana. Jadi pilihan prosedur perlu kita perhatikan. Kemudian ada langkah-langkah observasinya. Seperti apa langkah-langkah pengamatan yang kita akan lakukan dalam penelitian tindakan kelas yang kita akan lakukan. Nah, yang pertama adalah beberapa pendekatan. Interpretasi. Jadi beberapa pendekatan adalah yang pertama adalah interpretasi, kemudian yang kedua adalah fokus, ketiga adalah pelaksana, keempat adalah tujuan, dan kelima alat bantu rekam, keenam sasaran observasi. Jadi beberapa pendekatan pertama adalah interpretasi, fokus, pelaksanaan, tujuan, alat bantu rekam, dan sasaran observasi. Yang pertama adalah interpretasi. Di dalam interpretasi, berbagai situasi dan fakta yang diperoleh dalam observasi langsung diinterpretasikan dengan kerangka pikir tertentu, baik yang berhubungan dengan apa yang telah dikatakan atau tidak dikatakan. Nah, kemudian apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru dan atau siswa diberikan makna yang khas dan unik. Itulah interpretasi. Jadi, mengamati langsung diinterpretasikan dengan kerangka pikir tertentu. Kemudian fokus. Fokus bagaimana yang dimaksud? Penetapan fokus dimaksudkan untuk membatasi perhatian pengamat terhadap titik incar yang telah ditetapkan. Jadi, kita harus memperhatikan batasan-batasan penelitian kita. Sejauh mana, jangan penelitian itu meluas. Kita harus spesifik. Misalnya kita berbicara tentang speaking, ya speaking di bagian mana? Harus jelas. Kemudian, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengamatan terhadap komponen di luar fokus tadi. Jadi misalnya kita fokus pada ini. Jadi kita perlu juga melakukan penelitian, pengamatan terhadap komponen yang ada di luar yang kita teliti itu. Mungkin di situ dapat akan menjadi sebuah acuan atau bahan untuk penelitian kita, membantu menyelesaikan proses penelitian kita. Sebab di sisi lain, pengamatan secara terbuka juga dibutuhkan dalam rangka perbaikan tindakan. Jadi, pengamatan secara terbuka kita butuhkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah perbaikan tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian, pelaksana. Pada dasarnya dalam konteks penilaian tindakan kelas, guru merupakan aktor tindakan yang juga berperan sebagai pengamat. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh guru pada prinsipnya memiliki objektivitas yang rawan. Sehingga sangat diperlukan untuk
dilakukan oleh teman-teman, oleh teman sejawat atau dosen yang menjadi kolaborator. Jadi kita berkolaborasi dalam melakukan sebuah PTK, sehingga PTK itu akurat dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kemajuan siswa dan pembelajaran, proses pembelajaran atau KBM di kelas. Kemudian tujuan. Nah, dalam PTK, observasi dilakukan terutama untuk memantau proses dan dampak pembelajaran yang diperlukan. Untuk apa? Untuk dapat menata langkah-langkah perbaikan sehingga pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Itulah tujuan dalam melakukan pengamatan pada PTK, penelitian tindakan kelas itu pada ranah observasi perlu dilakukan untuk memantau proses daripada atau dampak pembelajaran yang kita sudah lakukan. Nah, kemudian selanjutnya alat bantu rekam. Alat bantu rekam ini, penggunaan alat bantu rekam ini dalam prosedur observasi dapat direntang dari tidak menggunakan alat bantu rekam kecuali selembar kertas sampai dengan menggunakan alat rekam pandang dengar seperti kamera, video. Ya, penggunaan alat bantu rekam yang canggih memang sangat bermanfaat dalam bentuk kelengkapan rekaman. Namun dipertimbangkan jika penggunaannya memang benar-benar dibutuhkan. Jadi alat bantu rekam itu, penggunaan alat bantu rekam dalam prosedur observasi dapat direntang dari tidak menggunakan alat bantu rekam kecuali selembar kertas sampai dengan menggunakan alat rekam pandang dengar seperti kamera video. Nah, penggunaan alat bantu rekam yang canggih itu memang sangat bermanfaat dalam kelengkapan rekaman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sasaran observasi atau sasaran pengamatan? Pengamatan pada penelitian tindakan kelas atau PTK itu dipusatkan baik pada proses maupun hasil tindakan pembelajaran, beserta segala peristiwa yang melingkupinya. Hasil pengamatan langsung diinterpretasikan guna menjadi masukan dalam rangka pelaksanaan refleksi. Jadi saya ulangi, kalau hasil pengamatan ini, pengamatan langsung ya, itu diinterpretasikan, apa tujuannya? Ya guna menjadi masukan dalam pelaksanaan refleksi. Jadi kan kita observasi dulu, karena kita mengetahui bahwa alur dari penelitian tindakan kelas itu ada yang namanya rencana. Rencana dulu. Setelah rencana baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan baru observasi. Nah, berikutnya adalah refleksi. Nah, kita maka perlu melakukan sasaran observasi yang tepat. Jadi, itulah yang dibutuhkan dalam melakukan sasaran observasi. Karena sasaran observasi itulah yang akan menentukan bagaimana dalam pelaksanaan refleksi yang kita akan lakukan, seperti itu. Jadi demikian untuk penjelasan kali ini. Nanti akan ada bagian-bagian berikutnya, karena ini merupakan bagian yang pertama. Karena kalau kita mengulas tentang PTK itu sungguh-sungguh padat ya. Kemudian mungkin bisa sampai ke bagian yang ke-6 di video ini untuk mengulas PTK saja. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu para pembelajar. Saya secara pribadi sangat mengharapkan kritik dan saran serta komentar dari Bapak Ibu para pembelajar untuk saling berbagi. Jikalau misal Bapak Ibu para pembelajar memiliki materi-materi yang berhubungan dengan PTK, marilah kita berbagi, kita saling berbagi untuk dapat bertumbuh secara bersama-sama sebagaimana kita menjadi seorang pendidik yang berguna untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. Terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan selamat. Semoga Bapak Ibu lulus PPG dan sukses.